Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu keuangan dan perbankan syariah. Pada video ini saya akan membahas tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, mulai dari landasan konsep, perkembangan industri, berbagai peluang pertumbuhan, hingga tantangan nyata yang harus dihadapi ke depan. Oke, jadi kita ke pendahuluannya. Keuangan dan perbankan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan pelarangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan sistem bagi hasil, keadilan, dan keberkahan transaksi. Di Indonesia, industri ini terus berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekosistem keuangan syariah terbesar di dunia. Didukung oleh regulasi, lembaga keuangan syariah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun, meskipun sektor ini berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan syariah benar-benar menjadi pilar ekonomi nasional. Di sisi lain, peluang yang tersedia sangat besar jika mampu dimanfaatkan secara optimal. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah konsep dasar keuangan dan perbankan syariah. Satu yaitu prinsip dasar. Yaitu poin-poinnya yaitu pada prinsip dasar ini ada larangan riba atau biasa disebut dengan bunga. Lalu yang kedua yaitu ada larangan gharar atau ketidakjelasan. Lalu selanjutnya ada larangan maisir atau spekulasi atau perjudian. Mengutamakan keadilan dan transparansi. Mengutamakan kegiatan real dan produktif. Dua, produk perbankan syariah. Jadi produk perbankan syariah yaitu meliputi yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana yaitu ada giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Yang kedua ada pembiayaan. Di dalam pembiayaan ini ada murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, istisna, dan salam. Yang ketiga, jasa, wakalah, kafalah, hawalah, dan ran, dan lainnya. Tiga dasar hukum di Indonesia.
yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fatwa-fatwa DSN, fatwa-fatwa DSN dan MUI. Lalu ada peraturan OJK dan Bank Indonesia. 4 yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS atau KNKS atau KNEKS. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Jadi, perkembangan keuangan syariah di Indonesia sendiri itu pada tahun-tahun terakhir aset perbankan syariah itu terus meningkat. Terbentuknya bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI pada tahun 2021 memperkuat industri. Pangsa pasar masih sekitar 7-8%, yang artinya potensinya masih sangat luas. Pertumbuhan sektor non-bank syariah seperti asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, dan pasar modal syariah juga akan ikut meningkat. Selanjutnya yaitu peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Satu, yang pertama yaitu ada populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta Muslim. Ini merupakan pasar yang sangat besar untuk produk keuangan syariah, baik tabungan, pembiayaan maupun investasi. 2. Dukungan kuat dari pemerintah. Adanya master plan ekonomi syariah Indonesia. Penguatan kelembagaan seperti KNKS. Dorongan digitalisasi layanan syariah. Dan penyatuan bank-bank syariah atau BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang ketiga, meningkatnya literasi dan kesadaran keuangan syariah. Jadi meningkatnya literasi dan kesadaran keuangan syariah ini dapat membuat generasi muda mulai tertarik pada investasi halal, produk syariah, dan transaksi sesuai syariah. Hal ini akan membuka ruang besar bagi pengembangan produk modern seperti
e-wallet syariah, digital banking syariah, lalu ada fintech peer-to-peer berbasis syariah, lalu ada e-commerce halal, Oke, selanjutnya itu ada yang keempat, itu ada sektor halal lifestyle yang berkembang pesat, yaitu keuangan syariah itu dapat menjadi pendukung industri lain seperti industri halal food, lalu ada halal travel, dan lalu ada fashion muslim, dan ada kosmetik halal. Keuangan syariah dapat menjadi pendorong pembiayaan untuk seluruh rangkaian industri halal tersebut. Lima, potensi UMKM yang sangat besar. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Skema pembiayaan syariah, khususnya musyarakah dan mudharabah, sangat cocok untuk mendukung UMKM karena lebih adil dan fleksibel. 6. Transformasi digital. Perbankan syariah kini bisa memperluas akses melalui digitalisasi seperti mobile banking, lalu ada pembukaan rekening online, digital onboarding, dan pembiayaan online syariah. Digitalisasi membuat perbankan syariah lebih kompetitif. 7. Dukungan regulasi internasional dan posisi strategis Indonesia. Indonesia masuk dalam top 10 global Islamic Finance Index. Hal ini memberi peluang bagi Indonesia menjadi pusat keuangan syariah internasional. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Yaitu yang pertama adalah pangsa pasar masih kecil. Meski populasi muslim sangat besar, pangsa pasar perbankan syariah ini masih di bawah 10%. Artinya, industri syariah belum menjadi pilihan utama masyarakat. Yang kedua, ada tingkat literasi masyarakat. Tingkat literasi masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami bahwa produk syariah tidak selalu lebih mahal. Produk syariah itu memiliki prinsip keadilan. Perbankan syariah aman dan diawasi secara ketat. Literasi keuangan syariah masih di bawah literasi keuangan konvensional. 3. Keterbatasan SDM yang benar-benar memahami syariah dan keuangan. Banyak pegawai perbankan syariah memahami aspek teknis tetapi kurang memahami
fikih muamalah secara mendalam. 4. Kompetisi dengan perbankan konvensional. Bank konvensional memiliki jaringan lebih luas, modal lebih besar, produk lebih variatif, dan teknologi lebih maju. Yang kelima yaitu biaya operasional lebih tinggi untuk akad-akad tertentu. Akad syariah membutuhkan dokumentasi lebih kompleks sehingga biaya operasionalnya itu terkadang lebih tinggi. Yang keenam yaitu ada masih terbatasnya inovasi produk. Produk syariah dianggap mirip konvensional tapi diganti nama. Padahal inovasi sejati seharusnya sesuai prinsip syariah dan berbasis kegiatan real. 7. Keterbatasan akses ke pasar modal syariah. Tidak semua perusahaan tercatat di pasar modal menjalankan bisnis yang sesuai syariah sehingga pilihan investasi syariah belum sebanyak yang konvensional. 8. Tantangan integrasi digital dan keamanan data. Digitalisasi membuka peluang besar tapi juga membawa tantangan berupa yaitu ancaman cyber security, perlunya investasi teknologi yang mahal, kebutuhan tenaga IT syariah. 9. Persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Masih ada anggapan seperti ini. Bank syariah sama saja dengan konvensional, akadnya ribet. Produk syariah lebih mahal. Ini harus diluruskan melalui literasi yang masif. G. Strategi menghadapi tantangan. Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat melalui media sosial, kampus, dan komunitas. Mendorong inovasi produk, terutama produk berbasis digital dan kegiatan real. Penguatan SDM baik dalam aspek teknis maupun syariah. Kolaborasi industri antara bank syariah, vintage syariah, koperasi syariah, dan UMKM. Efisiensi biaya operasional dengan transformasi digital. Meningkatkan transparansi akad sehingga masyarakat merasa nyaman. Mendorong regulasi pro-inovasi dan mempercepat ekosistem ekonomi syariah terintegrasi. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Namun untuk mencapainya, industri perbankan syariah harus mampu mengatasi berbagai tantangan, mulai dari literasi inovasi, SDM, hingga digitalisasi dengan kolaborasi pemerintah. Dengan kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, keuangan syariah dapat menjadi pilar ekonomi nasional yang adil, berkah, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.